Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta masih memberikan umur yang panjang untuk hadir di masjid yang sangat kita cintai ini. Selawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan kepada junjungan alam panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh tabi'in dan tabi'innya. Yang kami muliakan, kepada seluruh guru-guru kami yang telah berhadir, juga yang kami muliakan kepada panitia masjid, juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh jamaah Jumat yang telah berhadir. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, umumnya umat Islam setelah berpuasa sebulan penuh, malah sebelum habis puasa itu kita sudah menginginkan, yaitu hari raya. Yang dimaksud dengan hari raya adalah hari kemenangan. Hari kemenangan itu akan kita capai dan akan kita dapatkan setelah kita berkorban. Hari kemenangan itu boleh kita namakan dengan bahasa yang lain adalah hari kemerdekaan. Kemerdekaan itu tidak akan kita dapatkan dengan begitu-begitu saja, tanpa sebuah perjuangan. Maka untuk merdeka itu harus berjuang. Maka kita berjuang dalam berpuasa, menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga. Di akhir daripada puasa itu ada hari raya. Itulah hari kemenangan atau hari kemerdekaan. Sebenarnya hari raya itu adalah hari kemenangan yang hakikatnya adalah merdeka kita daripada api neraka. Maka di dalam bulan Ramadan itu ada yang dinamakan Ittaqu minan nar, merdeka daripada api neraka. Hari kemerdekaan atau hari kemenangan itu hakikat daripada hari raya yang sebenarnya. Selain daripada hari raya puasa dan hari raya Idul Adha, ada 6 tempat hakikat daripada hari raya tersebut. Itu yang sebenarnya hari raya. Yang pertama, hari raya atau hari kemenangan di mana matahari terbit sampai tenggelamnya matahari, kita tidak melakukan dosa, kita tidak dilumuri oleh dosa. Itu adalah hari kemerdekaan. Itulah yang benar hari raya. Jadi hari raya yang akan kita tunggu ini, hari raya Syawal ini, belum tentu kita terlepas daripada dosa. Malah terkadang di pagi hari raya itu kita malah menambah dosa. Coba kita lihat di pagi hari raya berapa banyak kita yang membuka aurat. Kalau tidak suami yang buka aurat, istri buka aurat. Kalau tidak istri, anak-anak kita, keluarga kita buka aurat. Ternyata membuka aurat itu dosa besar. Hati kita bukan hari raya, tidak menang kita di pagi hari raya. Berapa banyak orang di hari raya Syawal itu atau hari raya Idul Adha, kita dilalaikan oleh bertamu. Bahasa Aceh tak benar tajak kenal tajak, jadi kita datang kepada seluruh keluarga sehingga sholat
Kadang-kadang duhur kita tinggal, asar tinggal, malah kadang-kadang maghrib di perjalanan tinggal. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka hakikat daripada hari raya, hari pertama terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kita tidak melakukan dosa, itu adalah hari raya. Satu. Yang kedua, hari raya yang sebenarnya di mana hari kita meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Allah, kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita dapat membawa kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang di akhir hidupnya dapat mengatakan la ilaha illallah, dia dipastikan akan masuk surga. Malah di hadis yang lain, bighairi hisab, tanpa diperiksa. Ini kelebihan la ilaha illallah. Ternyata kalau kita ucapkan la ilaha illallah itu sangat mudah. La ilaha illallah, saya rasa anak kecil pun bisa mengucapkan itu. Tapi yang paling susah ternyata dikala kita ingin menghembuskan nafas yang terakhir. Payah sekali. Maka hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah pelarian, di mana kita akan berhenti berlari di finish. Finish kita adalah mati. Dikala kita mati, dikala akhir daripada hidup kita, bila kita dapat membawa la ilaha illallah, itulah hari kemenangan kita. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah cerita seorang syekh bernama Syekh Abu Zakaria. Beliau sangat alim, beliau sangat saleh, beliau mempunyai murid-muridnya yang cukup banyak. Pada satu hari Allah membuat Syekh Abu Zakaria ini bagaikan orang ingin meninggal. Kalau bahasa kita reklame meninggal. Beliau nadaan. Dikala beliau nadaan, seluruh murid-murid beliau kumpul di samping beliau. Setelah murid-muridnya berkumpul melihat keadaan Syekh Abu Zakaria yang ingin menghembuskan nafas yang terakhir, para murid-murid itu berkata kepada temannya, tolong kau talqinkan guru kita, tolong kau ingatkan guru kita dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ada salah seorang daripada murid mengingatkan kalimat la ilaha illallah di telinga beliau, ditalqinkan. Dikala la ilaha illallah itu diingatkan, ternyata Syekh Abu Zakaria yang sangat alim, yang sangat saleh, beliau menggelengkan kepalanya, sehingga para murid-muridnya semuanya menangis. Ada yang mengatakan, tolong kau ingatkan sekali lagi. Lalu kalimah la ilaha illallah yang kedua pun diucapkan di telinga beliau, la ilaha illallah. Ternyata beliau juga menggelengkan kepalanya, sehingga seluruh murid-muridnya semakin keras menangis. Lalu ada murid yang mengatakan, coba kau ingatkan sekali lagi. Ternyata kali yang ketiga juga diingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Syekh Abu Zakaria juga menggelengkan kepalanya. Karena 3 kali berturut-turut dia menggelengkan kepalanya, seluruh para murid-muridnya pingsan. Melihat beliau seorang guru yang hebat, beliau adalah seorang guru yang saleh. Ternyata dikala diingatkan kalimat la ilaha illallah, beliau menggelengkan kepalanya. Ternyata seluruh muridnya pingsan. Apa yang terjadi? Syekh Abu Zakaria ternyata tidak jadi meninggal. Kalau bahasa kita hanya reklame saja Allah tunjukkan. Sehingga beliau siuman kembali, beliau tersadar kembali. Melihat murid-muridnya yang telah pingsan lalu dibangunkan semuanya. Setelah murid-muridnya semuanya bangun, apa kata Syekh Abu Zakaria? Wahai murid-muridku, aku
Aku yang ingin meninggal, kenapa kalian yang pingsan? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku dengan kalimat la ilaha illallah? Kenapa kalian tidak mentalkinkan aku dalam sakratul maut? Maka seluruh santri-santrinya atau murid-muridnya menjawab, wahai syekh, wahai guru kami, pingsan kami adalah karena mengingatkanmu. Juga salganya wajib pangkan kamu siwa kuratin derawan. Maka gurunya bertanya, kenapa engkau pingsan? 3 kali berturut-turut kami talkinkan, kami ingatkan di telingamu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan 3 kali pula engkau menggelengkan kepala. Maka itulah yang membuat kami pingsan. Na'udzubillahi minha. Kata Syekh Abu Zakaria, bukan saya menggelengkan kepala tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Tapi dikala itu datang seseorang, datang syaitan yang menyerupai seseorang yang paling kita cintai dalam hidup kita. Ternyata seseorang yang ingin menghembuskan nafas yang terakhir, seseorang yang sedang sakratul maut, akan datang iblis yang menyerupai orang yang paling kita cintai. Siapa yang paling kita cintai di dunia ini? Kalau kita cintai orang tua kita, ibu kita, ayah kita, maka dia akan menyerupai ibu dan ayah kita. Itulah iblis. Lalu iblis itu datang membawa air, sedangkan kita dalam sakratul maut itu haus yang luar biasa yang kita rasakan. Maka dikala itu iblis itu menawarkan, kalau dia menyerupai ibu kita, dia akan berkata, wahai anakku, adakah engkau haus? Kita akan menjawab, haus kali ibu. Maka anakku, aku membawa air. Air ini akan kuberikan kepadamu, tapi dengan syarat, katakan Tuhan itu 2. Ini tawaran iblis yang pertama. Ternyata iblis dikala kita ingin meninggal, andai kata kita punya harta intan dan permata uang yang miliaran, semua tidak dibutuhkan oleh iblis. Yang iblis butuhkan hanya satu, iman kita, kepercayaan kita kepada Allah. Cuma itu saja yang diperlu oleh iblis. Bila itu sudah dibawa lari oleh iblis, itu sudah didapatkan oleh iblis, disitulah kegagalan kita yang luar biasa. Maka ini tawaran yang pertama, harus engkau katakan Tuhan itu 2. Maka dikala itu Syekh Zakaria menggelengkan kepala, tidak mau mengatakan Tuhan itu 2. Kebetulan dikala itu pula para muridnya sedang mentalkinkan beliau dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya beliau tidak sempat mendengarkan la ilaha illallah karena beliau sedang disibukkan oleh godaan iblis. Untuk kali yang kedua, rupanya iblis juga menawarkan, kalau engkau tidak mau mengatakan Tuhan itu 2, katakan Muhammad itu dusta. Maka di kali yang kedua itu juga pas, kebetulan para muridnya sedang mentalkinkan beliau. Beliau juga menggelengkan kepala, tidak mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dusta. Sehingga di kali yang ketiga juga iblis menawarkan, mengatakan bahwa tolong engkau katakan wahai anakku bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Ternyata Syekh Abu Zakaria juga menggelengkan kepala. Dan dikala itu pula pas muridnya sedang mentalkinkan beliau 3 kali, maka ketiga kali beliau menggelengkan kepala, bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi beliau tidak mau mengatakan apa yang disuruh katakan oleh iblis. Na'udzubillah. Coba kita lihat dari cerita yang singkat ini. Seorang syekh, seorang abid, seorang yang alim saja bisa ditipu daya, sempat tidak mendengar kalimat la ilaha illallah. Ini rayuan iblis. Coba kita bayangkan diri kita yang tidak saleh. Na'udzubillah. Maka dikala dia menawarkan air, baik kudaba ilibri, galam kudaba cikadalun khom basaka. Kita hari ini kadang-kadang jangankan iblis waktu kita ingin meninggal, di rumah saja terkadang. Di rumah saja begitu kita pulang capek sedikit, ada anak kita yang sedang berantem karena adiknya berbawa air. Kadang-kadang tarung kong datang pan, minat kahulong bawa kamu berbawa aja dah mau kacau ikhwan kata dia ini. Mana dunia kalau
saja kita bisa kalah iman kita, apalagi dengan syaitan. Maka hakikat daripada hari raya itu yang kedua adalah hari di mana kita pergi dari dunia ini bisa membawa kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga, hakikat daripada hari raya hari kemenangan. Setelah kita mati, kita masuk alam kubur, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Apa pertanyaan dalam kubur? Tidak banyak, hanya ada 5 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhan kita? Wa man nabiyuka, nabi kita? Wa ma dinuka, apa agama kita? Wa ma imamuka, siapa imam kita? Wa ma kiblatuka, dan wa ma ihwanuka. Ini pertanyaannya, kalau kita lihat di dunia ini simpel sekali. Tapi untuk menjawab ini yang sangat susah di alam kubur. Kenapa? Karena yang jawab itu adalah amalan kita, bukan mulut kita lagi sebagaimana di dunia ini. Marabbuka, siapa Tuhan? Baru kita bisa menjawab Allahu Rabbi. Setelah kita menguasai wujud, kita bakal mukhalafatul hawadis sampai mutakalimon, bisa kita kuasai, maka akan terjawab Allahu Rabbi, Allah itu Tuhan. Jadi tidak mudah untuk mengucapkan kalimat Allahu Rabbi itu di alam. Yang kedua, pertanyaan di alam kubur, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawaban di dunia ini sangat mudah. Muhammadun Nabi. Muhammad itu adalah Nabi. Tapi ini bisa terjawab di alam kubur dikala kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Barulah bisa terjawab Muhammadun Nabi. Tapi ternyata hari ini berselawat kepada Nabi setelah sholat hanya 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina, cuma 3 kali. Tapi berat 3 kali ini. Kita lebih berlomba-lomba keluar untuk ambil sendal. Bahasa Aceh, dakarat dan lebih tinggal di silau. Lebih mahal harga sendal ketimbang Nabi Muhammad. Dapur bagah-bagah daya cok Honda. Ternyata lebih mahal harga Honda daripada Nabi Muhammad. 3 kali saja untuk berselawat payah. Maka bagaimana kita akan menjawab di alam kubur wa Muhammadun Nabi. Yang ketiga ada pertanyaan dalam kubur. Wa ma kiblatuka, kemana kiblatmu dan mana kiblat? Baru bisa terjawab. Baitullah kiblati, Ka'bah itu kiblatku. Bila kita yang punya harta, harta di dunia, kita berangkat ke tanah suci. Tapi ternyata hari ini kadang-kadang rumah kita beberapa tingkat, toko yang kita miliki cukup banyak, tapi untuk berangkat ke tanah suci payah. Bagaimana kita akan menjawab Ka'bah itu kiblat? Dan dikala waktu-waktu sholat kita menghadap ke arah kiblat, barulah kita bisa menjawab Ka'bah itu kiblatku. Tapi ternyata di kala maghrib, waktu-waktu sholat kita berbalik, malah muka kita ke timur. Bagaimana kita akan menjawab Ka'bah itu kiblat? Setelah itu dalam Al-Quran, dalam kubur ada pertanyaan, wa ma imamuka, siapa imammu? Kita akan menjawab Al-Quranu imami, Quran itu imamku. Baru kita bisa menjawab Quran itu imam kita bila kita bisa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Maka saya lihat luar biasa. Dulu saya pernah melihat di Madinah. Setelah selesai sholat di Madinah, saya lihat ada orang-orang yang berkumpul di tiang-tiang masjid. Ternyata dipanggil orang-orang yang lewat. Zina lewat, kau. Ternyata disuruh duduk kita. Begitu kita duduk, apa yang dia ajarkan kepada kita? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Itu di masjid-masjid Madinah. Alhamdulillah. Di tempat kita di kota Langsa ini, saya lihat di depan itu beberapa hari yang sudah saya pernah sholat di sini, saya lihat ada klinik Fatihah. Masya Allah, luar biasa.
klinik Fatihah. Ini cukup penting. Kita pegang cerita banyak. Coba kita lihat sholat tarawih kita hari ini yang menjadi imam. Yang dia imum online menunggu. Ada kejadian di masjid Fatihah kita tu tadi tu ada ikut namin itu. Maka alhamdulillah kita punya klinik Fatihah. Coba sambil kita keluar tes Fatihah kita. Bila Fatihah kita betul, bacaan kita betul, Al-Quran kita fasih, barulah kita bisa menjawab Al-Quranu imam. Selanjutnya ada pertanyaan dalam kubur, yaitu wama ikhwanuka, siapa saudaramu? Ternyata saudara kita di dunia ini tidak banyak. Kenapa? Di sana orang bertanya yang mana saudaramu, mungkin kita hanya menggunakan telunjuk tangan. Si fulan. Kan itu saja saudara kita, tidak banyak. Tapi pertanyaan di alam kubur tidak akan kita jawab si Din, si Don, si Jol dan sebagainya. Apa jawaban kita? Muslimuna wal muslimat ikhwani. Yang laki-laki yang beriman dan yang perempuan yang beriman, yang muslimat itu saudara. Ini sangat umum. Semua yang Islam ini saudara kita. Bapak yang hadir hari ini semua akan saya jawab nanti pertanyaan di dalam kubur. Bapak ini saudara saya. Dan Bapak pun akan menjawab saya ini saudara Bapak di alam kubur. Seluruh orang Islam. Maka seluruh orang Islam ini perlu kita bantu. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Tukang beca, tukang parkir, semua akan kita jual nama mereka di alam kubur. Jadi urung kaya tinggal hatinya yang saudara siapa saudaramu kita yang di malaikat, kita akan menjawab semua orang Islam. Mungkin malaikat akan bertanya di orang di samping kayu naurung gatil, orang yang miskin. Malaikat tanya, wahai orang miskin, ini saudaramu? Kudunya macam berkaya. Ini saudaramu? Orang miskin bilang, saya tak kenal. Betul, dia berarti lagu bukan puri. Masa kamu tidak kenal? Saya tidak kenal. Gedenya berkaya, kamu kenal dia? Kenal. Di mana rumahnya? Di samping rumah saya. Gedenya berkaya, kamu tidak kenal dia? Padahal rumahmu di samping rumahnya. Itu jauh dari berkaya, pandai puri, bagus mantap buat kecilnya. Pagarnya 4 meter panjang. Dia kalau keluar dia dari rumahnya, mobilnya kaca gelap. Dia keluar pagi, pulang tengah malam. Tidak pernah kami berbicara, tidak pernah datang ke rumah saya. Bagaimana saya akan menjawab itu saudara saya? Maka Masya Allah kita tidak akan terlepas. Jadi menyorongnya hanya ditembak turun ke sini, pulau dan berkecil lagu. Hanya jika menang pelai berselamat roh pulau nan roh. Awak tengah pelai dengan itu jalan, ni kaja apa berkecil apa doi dua apa. Yang berdua ikut tukang kamera, siap hari ini sedang membantu fakir miskin. Doi dua apa, padahal kena jalan dulu. Gaduh pulau dan berkecil. Coba bantu fakir miskin. Maka inilah pertanyaan. Jika pertanyaan dalam kubur ini bisa terjawab, di sanalah hari kemerdekaan kita. Itulah yang hakikat daripada hari raya. Setelah itu hari raya, hari di mana kita selamat di titik siratal mustaqim. Disinilah penentuan hidup kita di akhirat. Bila kita selamat dari titik siratal mustaqim, selamatlah kita. Di titik siratal mustaqim ada manusia-manusia yang diselamatkan dengan kendaraan. Ternyata kendaraan-kendaraan di dunia ini apapun bisa jadi kendaraan untuk akhirat. Contoh, Ka'bah itu akan bisa menyelamatkan manusia di titik siratal mustaqim. Orang-orang yang meninggal di tanah suci akan dibawa oleh Ka'bah. Dan orang-orang yang bukan di Mekah itu ada juga mereka yang diselamatkan oleh masjid. Maka masjid ini adalah penyelamat. Satu contoh yang telah kita lihat yang nyata, dikala tsunami terjadi, banyak manusia yang selamat, mereka masuk ke dalam masjid. Ternyata masjid bisa menjadi kendaraan.
Makan di masjid, singoh di akhirat selamat dulu. Panitia-panitia masjid, imam syid masjid, orang-orang yang membantu masjid, orang-orang yang iktikaf di masjid, semua akan diselamatkan oleh masjid. Ada pesantren yang bisa menyelamatkan manusia. Berapa banyak mereka yang di pesantren itu menjadi kendaraan. Ada kendaraan itu lembu, maka ada orang yang berkorban lembu. Lembu bisa menyelamatkan manusia 7 orang. Ada yang pribadi saja, mungkin mereka berkorban kambing karena yang terkira mereka. Jadi ada fasilitas-fasilitas di dunia ini yang bisa menjadi kendaraan, menjadi fasilitas kita di akhirat. Dikala kita selamat dari titik siratal mustaqim, itulah hari kemerdekaan. Setelah itu hari kemerdekaan atau hari raya yang sebenarnya, di mana hari kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu hari kemerdekaan. Ternyata tidak sampai di situ, ada satu lagi. Setelah kita masuk surga, hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari kebahagiaan yang hakikatnya adalah di mana orang-orang yang berada di surga itu di saat ditanya oleh malaikat, wahai penduduk surga, sudahkah kalian puas dengan nikmat Allah yang Allah berikan itu? Para penduduk surga akan berkata, wahai malaikat, kami tidak puas. Lalu malaikat bertanya, kenapa kalian tidak puas? Nikmat apa lagi yang kalian inginkan dari Allah? Penduduk surga itu menjawab, kami sungguh sesudah menikmati apa yang Allah berikan, tapi satu lagi yang belum kami nikmati. Malaikat bertanya, apa itu? Penduduk surga menjawab, kami belum melihat yang memberikan nikmat ini kepada kami, yaitu Rabb kami, Allah kami. Kami ingin melihat Allah. Maka di saat penduduk surga dapat melihat Allah, itulah nikmat yang tidak tergantikan. Itulah nikmat yang luar biasa. Setelah di dunia ini kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah, tapi tidak pernah melihat Allah. Tapi insya Allah, jika kita berada di surga, nanti inilah permintaan kita yang terakhir. Orang-orang yang berada di surga ingin melihat Allah. Itulah yang akan mengalahkan nikmat-nikmat lain. Itu yang hari raya, itulah hari kemenangan. Ternyata bukan hanya orang yang di surga saja, mereka-mereka yang berada di neraka, mereka yang diazab oleh Allah, mereka juga ingin melihat Allah. Mereka juga meminta kepada malaikat, wahai malaikat, kami sudah diazab ratusan tahun, ratusan tahun, tapi kami ingin melihat Allah sekali saja. Ternyata malaikat juga melapor kepada Allah, ya Allah, mereka yang berada di neraka juga menginginkan melihatmu ya Allah. Apa kata Allah? Hari ini mereka ingin melihatku, tapi mereka mengabaikan perintahku masa di dunia. Aku tidak akan pernah melihat mereka. Ternyata azab yang paling berat di neraka, itulah azab tidak bisa melihat Allah. Na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, bila ini di 6 tempat ini kita capai kemerdekaan hari raya, inilah hakikat daripada hari kemenangan kita. Mudah-mudahan 6 tempat ini akan kita capai, kita akan menjadi orang yang ittaqu minan nar, orang yang merdeka daripada neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من المتقين، واجعلنا يا الله من المحسنين، واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين، واجعلنا يا الله من الصائمين، واجعلنا يا الله من المتطهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.